Operasi pasar kerap dilakukan oleh pemerintah di saat stok beras dan juga harga beras melambung tinggi. Kalau misalnya dari Anda di pasar begitu ya melihatnya, apakah Anda juga mencium ada aksi spekulan di sana atau para penimbun beras yang memanfaatkan momentum untuk meraih keuntungan yang sebetulnya ini bisa dikatakan juga oknum di sana. Silakan Pak Mujib. Ya, baik, terima kasih Mas Bram. Apalagi apa kabar Pak Sutarto? Alhamdulillah Ya, sehat. ya Pak. Begini, kebetulan kami di pasar ini juga mendapatkan banyak sambatan. Sambatan itu apa ya? Keluhan. Keluhan dari anggota kami kan. Situasi saat ini itu sebenarnya itu di pasar kalau secara pasokan aman. Artinya tidak kesulitan dalam mendapatkan beras. Tapi ya memang beras masih sedikit agak mahal. Barusan saya dapat informasi di Malang itu harga gabah itu ya yang paling murah 6.700 sampai 7.500 gitu. Tapi di Grobogan Pak itu 8.200 harga gabah loh. Ya. Jadi kemarin itu, jadi kenapa kok sampai harga tinggi gitu? Iya Pak, kita habis kebanjiran. Nah gitu-gitu. Jadi memang di beberapa daerah tidak sama dan memang ya ada yang di tahun ini itu tanam sampai 3 kali, sudah 3 kali per Februari ini karena itu tadi gagal tanam. Gitu, gagal tanam. Jadi sebelum panen memang sudah gagal. Ada yang baru ini karena kemarin dipikir hujannya lebat sehingga ternyata nggak ada air. Akhirnya kurang itu. Tanam lagi, kemudian kena banjir, tanam lagi, baru sekarang ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi Mas Bram bahwa di pasar itu kalau untuk spekulan yang kaitannya dengan beras bulog itu kalau di pedagang pasarnya sendiri saya yakin tidak ada. Jadi tidak ada di anggota kami itu yang juga cukup punya uang dan atau tempat untuk menimbun atau untuk menumpuk stok. Karena juga perlu perputaran yang lumayan lumayan cepat kebutuhannya. Jadi saya kok khawatir ini saluran distribusi dari Bulog ke pasar ini tidak tepat. Sehingga banyak di antara anggota-anggota kami itu tidak mendapatkan beras seperti yang didapatkan oleh retail modern yang di berita CNBC sebelumnya gitu. Sehingga ya teman-teman pedagang ya hanya menjual dari apa yang dia dapatkan, terutama sumber barangnya ya dari penggilingan dan dari petani kira-kira begitu. Saya rasa ini sih dan terus terang saya nggak tahu bagaimana caranya supaya teman-teman pedagang ini bisa membeli beras dari Bulog, bagaimana caranya, apakah mesti ke D2 atau D1, ini juga agak membingungkan karena kayak misalnya kasus bahwa anggota kami yang di Probolinggo begitu datang ke Bulog itu ya nggak kemudian langsung dapat gitu loh. Padahal juga sudah ibaratnya ya dia punya toko, memang benar jualan beras gitu kan. Belanjanya juga memang karena tempatnya terbatas atau kecil ya tidak terlalu banyak, tapi paling tidak sebenarnya kami kalau dari Asosiasi Pedagang Pasar itu kami berkomitmen tentu ingin membantu pemerintah dalam hal memfasilitasi atau menstabilkan harga lah gitu sehingga masyarakat itu tidak resah. Nah, ujung tombaknya kan sebenarnya di kami Pak. Jadi pedagang itu kita jual karena disesuaikan dengan harga yang tinggi itu salah karena kita kok belum sudah naik ini naiknya. Jadi yang dikomplain itu kami pedagang ini bukan bukan langsung ke pemerintah walaupun ada sebagian ya kami lah yang tinggal komplain ke pemerintah kira-kira begitu.